Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak religi, selamat datang dalam program Ngota. Ngota dalam bahasa Bengkulu biasanya artinya adalah ngobrol kosong yang gak ada isinya. Namun dalam program kita, Ngota merupakan ngobrol teraktual. Kita akan ngebahas berbagai hal menarik seputar layanan dan program di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak religi Bengkulu, selamat datang dalam program Ngota Ngobrol Teraktual. Program bincang-bincang santai dari Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini spesial banget karena kita kehadiran tamu luar biasa, yaitu Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan SE. Dan juga kita didampingi oleh Kak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Muhammad Abdu SPD MM. Halo Bapak, apa kabar? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Baik, sanak religi Bengkulu, hari ini kita bakal ngobrolin tentang program-program strategis yang akan dikerjakan bersama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Provinsi Bengkulu mewakili pemerintahan Provinsi Bengkulu. Bapak baru saja dilantik ya Pak sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu periode 5 tahun ke depan. Kira-kira program-program apa yang bisa disinergikan Pak antara pemerintahan provinsi dengan Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu? Ya, banyak sekali ya. Yang mempersatukan programnya adalah cita-citanya Bapak Presiden Prabowo. Seperti pagi ini Pak Kanwil mengadakan program penanaman 1 juta pohon matoa, dan pemerintah provinsi mengapresiasi dan mendukung ya program seperti ini, karena program menanam pohon ini salah satu program prioritas dari cita-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan program yang lain misalnya provinsi akan membuat program bagaimana seluruh masjid ini bisa buka 24 jam dan juga disusul nanti seluruh rumah ibadah bisa memberikan pelayanan 24 jam bagi seluruh umat beragama, sehingga masjid itu tidak hanya menjadi tempat sholat begitu, tetapi sebenarnya menjadi aktivitas 24 jam. Misalnya di pagi hari ada zikir ya, ada juga zikir sore, dihidupkan juga ta'lim, dihidupkan juga pelayanan. Jadi kalau di luar umat ini lagi kelaparan, datang ke masjid, hilang laparnya. Di luar haus, datang ke masjid, Allah hilangkan hausnya. Di luar panas, datang ke masjid, jadi dingin. Di luar cari jodoh setengah mati nggak dapat, datang ke masjid, langsung imam masjid mengatakan anak saya boleh itu. Luar biasa. Sehingga masjid itu menjadi problem solving. Ada orang nganggur susah betul datang ke masjid, masjid insya Allah ke depan memberikan solusi sehingga dia tidak menjadi nganggur. Nah, hal-hal seperti ini memang rujukannya adalah cita-cita Bapak Presiden. Bapak Presiden itu menginginkan fokus pemerintah provinsi ini untuk mencipta lapangan pekerjaan. Maka salah satunya bagaimana ketika kita bicara masjid, jangan lupa cita-cita itu. Cita-cita ya. Kira-kira gitu loh. Nah, kalau semua institusi pemerintah di bawah Presiden fokusnya cita-cita, maka 8% angka pertumbuhan yang kita harapkan itu Indonesia menjadi negara maju, tidak hanya menjadi negara berkembang, itu bukan mimpi yang bolong, itu kan jadi kenyataan. Baik, jadi sana religi Bengkulu, sinergi dari Gubernur Provinsi Bengkulu dengan Kanwil adalah dengan mengerjakan program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan juga nanti akan menghidupkan masjid, bekerja sama dengan Kanwil, nanti mungkin bisa mengaktifkan para penyuluh agama dan juga seluruh pihak-pihak terkait di masing-masing kantor urusan agama untuk bisa mengaktifkan masjid selama 24 jam. Kita juga baru-baru ini ya Pak ya mengetahui bahwa Bapak mengeluarkan surat edaran tentang larangan studi tour dan juga pungutan di lembaga pendidikan. Kebetulan sekali kita di Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu ini punya lembaga pendidikan yaitu madrasah Pak. Ada MI, MTS dan juga MA. Nah, ini bagaimana Pak implementasinya, harapan Bapak di Kementerian Agama sendiri? Ya, alhamdulillah ya. Artinya ketika Gubernur Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat edaran itu,
Yang pertama merespon positif adalah Pak Kanwil. Ya, Pak Kanwil Kementerian Agama merespon ya surat keputusan gubernur itu sebagai bentuk bagian daripada Provinsi Bengkulu. Dan saya apresiasi betul karena memang persoalan sekarang beban masyarakat kita sudah cukup berat. Dan kemudian bangsa kita pun sekarang ini lagi melakukan efisiensi. Sehingga bukan kita tidak boleh ada biaya terhadap pendidikan, yang kita inginkan adalah orang tua tidak terbebani oleh program-program yang sebenarnya program itu sifatnya adalah ekstra ya kan? Iya. Maka kemudian kita larang studi tour yang nanti menimbulkan biaya, dan biaya itu harus ditanggung orang tua wali murid, itu yang tidak boleh. Ada yang siswa protes di TikTok saya, dia bilang, Pak, kenapa Bapak larang kami studi tour? Kenapa Bapak larang kami perpisahan? Ini kan yang kami tunggu, kami belum tentu ketemu lagi nanti. Saya bilang, saya nggak pernah melarang studi tour maupun perpisahan. Yang saya larang itu perpisahan, studi tour atau apapun namanya yang akan dilakukan itu berakibat kepada beban orang tua. Orang tua harus mengeluarkan sejumlah uang. Tapi orang tua kami, Pak, nggak apa-apa, Pak. Iya, kalau orang tua di depan anak apa sih nggak boleh? Iya, betul. Boleh semua. Bahkan kalau orang tua untuk anaknya, nyawanya pun dipertaruhkan untuk anak. Jangankan cuma jual rumah, jangankan cuma kebun, tapi keluh kesahnya orang tua itu, ya, bebannya orang tua itu disampaikan kepada pemerintah, bukan kepada anaknya. Iya. Nah, pemerintah yang baik itu harus responsif. Karena sekolah-sekolah itu di bawah pemerintah, sehingga atas dasar curhatan keluh kesah orang tua siswa itu, kemudian sebagai gubernur yang dipilih rakyat memerintahkan kepada sekolah-sekolah dan seluruh instansi pemerintah di bawah itu, tolong kita lihat betul bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini yang sudah cukup banyak beban. Maka kemudian kita larang. Tapi kalau ada sekolah, siswa-siswi yang ingin perpisahan, tetapi enggak membebankan orang tuanya, boleh diadakan di sekolah misalkan. Kegiatannya apa? Misalkan di sekolah ada drum band, ya buat hiburannya drum band. Iya, betul. Ya kan, ada mungkin di sini yang sekolah ekstranya tarik suara, boleh nyanyi di situ. Marawis. Ya, marawis, ya kan, kesenian yang lain silakan. Intinya adalah kegiatan itu tidak boleh dilakukan karena sebagian besar itu muncul biaya, dan biaya itu dibebankan kepada orang tua. Ini yang kemudian kita larang. Jadi Sana Religi terbitnya surat edaran tentang larangan studi tour dan juga pungutan di lembaga pendidikan ini bukan melarang program-program berjalan di lembaga pendidikan, tetapi bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran itu sendiri dan tidak membebani orang tuanya. Dan kita saat ini sedang berada di asrama haji mengadakan program ngota ini. Tadi disinggung oleh Bapak Gubernur bahwa akan ada program pengaspalan, ya kan? Program pengaspalan di lingkungan asrama haji seperti itu. Nah, kapan Pak progres program pengaspalan ataupun pengerasan di jalan asrama haji ini, Pak? Ya, Pak Kanwil baru minta hari ini. Insya Allah hari ini saya perintahkan PU. Hari ini ya, jadi Pak? Tahun ini ya, itu harus dilelang dulu kan. Ya. Tahun ini akan dikerjakan insya Allah. Tahun ini akan dikerjakan. Baik, Sana Religi, nampaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan sangat lancar karena dimulai dengan tahun ini program pengaspalan ataupun perbaikan jalan di lingkungan asrama haji akan dimulai. Baik Bapak, saya kira sekian obrolan kita di pagi hari menjelang siang ini, bincang-bincang santai kita. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Kakanwil, kepada Sana Religi. Terima kasih juga atas kesetiaannya dalam mengikuti program Ngota Ngobrol Terakwal dari Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Ikuti akun YouTube Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Sampai jumpa di program Ngota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.